Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh berkah ini. Kita bisa meluangkan waktu, walaupun mungkin saat-saat atau waktu-waktu seperti ini biasanya kita sedang dalam keadaan capek, kesel setelah seharian kita bekerja, beraktivitas. Tapi ini semuanya tidak menghalangi, mengurangi semangat kita di dalam memakmurkan masjid. Karena salah satu penyebab atau faktor iman kita ini diakui oleh Allah, kalau mau menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 itu ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila sholihan wa lam yakhsha illallah. Dan seterusnya, ayatnya masih ada lanjutannya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi Allah mengakui iman orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Dan yang penting itu memang pengakuan Allah, Pak. Kalau soal ngaku semua bisa ngaku, dengan yang mukmin maupun boten, aku mukmin, kabeh saged ngaku. Cuman persoalannya diakui atau tidak oleh Allah rahmatan. Salah satu faktor yang menyebabkan iman kula panjenengan sami diakui dening Allah yang menika menawi purun ya'muruna masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Sehingga alhamdulillah kula panjenengan sami insyaallah kalebet yang ingkang memakmurkan masjid. Napa malih kagem bapak-bapak niku enten pengakuan khusus saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'taduna fil masajid fashhadu annahu mu'min." Kalau kamu melihat seorang laki-laki yang sering atau rajin terus-menerus ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah seorang mukmin. Ini pengakuan saking Rasul
Rasulullah. Terus bapak-bapak, ibu-ibu menawi kersa pengen mengetahui tiang niku iman napa mboten, mukmin napa mboten, nggih mampir sami mawon piyambakipun purun teng masjid napa mboten Pak. Nah Islam gampang Pak, sing penting teng KTP pun tertulis Islam. Tapi apakah dia seorang mukmin? Salah satu galipun faktor atau penyebab yang itu iman pun diakui, khususipun menawi niku tiyang kampung, kata Rasulullah, dia ya'taduna bil masajid, selalu mendatangi masjid-masjid Allah. Makanya bapak-bapak ingkang kagungan anak perawan Pak, nek enten cah lanang sing mara teng griya badhe nembung, badhe tipek. Badhe tipek napa Pak? Badhe tipek bojo nggih. Diteliti dulu. Bocah niku betul-betul beriman napa boten. Tentunya yang nomor satu diteliti sholatnya di masjid ora. Sebab kata Rasulullah niku sholatnya di masjid Pak. Yo buktinya apa? Sholatnya di masjid terus. Cukup jalan surat rekomendasi kali takmire gitu. Enten surat keterangan, surat rekomendasi saking takmir jenenge ngoten. Jaman kang dipun rahmati Allah menika sekedhik minangka pambuka kados ingkang sampun kaaturaken wonten pengumuman share-sharean bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang iman, Islam dan ihsan. Menika berdasarkan salah setunggalipun hadis yang terkenal oleh para ulama disebut hadis Jibril. Sebab hadis itu aktor utamanya, pelaku utamanya dalam hadis itu memang malaikat Jibril. Hadis menika sahih dipun riwayataken Imam Bukhari Muslim saking sahabat Umar Ibn Al-Khattab piyambakipun ngendika bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah syadidu tadidu bayadisyiab, yang pakaiannya, bajunya sangat putih bersih, wasyadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. Terus Rasulullah kali para sahabat sing dalam dalam masjidnya niki ujug-ujug jedul wong lanang, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La ya'rifu ahadan minna wala yura minhu min atharis safar. Kami para sahabat tidak ada satupun yang mengenalnya. Boten enten kan? Tepang, tidak ada yang berarti niku wong adoh ngoten nggih. Harusnya orang jauh wong boten enten sing kenal. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab, la yura minhu min atharis safar, tidak ada bekas-bekas tanda bahwa dia baru perjalanan jauh. Kudune nek ora enek sing kenal berarti wong adoh, berarti ketok ketinggal nek niku bar perjalanan jauh. Wong zaman semanten kan, zaman rumiyin niku kalau orang berjalan jauh mesti kelihatan Pak. Wong numpake napa? Numpake unta nggih. Bawane
panas anginnya gede, mesti ketinggal rambutnya mabit, ngobat mabit, bajunya bebu. Nek perjalanan jauh mesti kelihatan. Tapi niki kok mboten. Bajunya rapi, putih, bersih, rambutnya tersisir rapi, tidak kelihatan kalau dia baru perjalanan jauh. Padahal kami tidak ada yang mengenal, kata Umar bin Khattab. Niki aneh, ya. Sesuatu yang aneh. Baca rasa indah Rasulillah. Bar niku sing luwih aneh melih tiyang niku boten ngangge pembukaan, boten ngangge basa-basi, langsung lungguh wonten salajengipun Rasulullah fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan mendekatkan napa lututnya kepada lutut Rasulullah. Terus lungguh niku caket sangat kali Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Para sahabat makin heran. Wong atase wong adok dari nenten sing kenal kok koyo-koyo wis akrab kali Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kemudian dia juga meletakkan telapak tangannya di lutut Rasulullah. Kok koyo wis akrab banget ngoten nggih. Padahal tidak ada yang tahu. Maka menikah sedaya sahabat yang menyaksikan itu semuanya heran. Kemudian boten ngangge basa-basi, boten ngangge mukadimah, yang niku langsung tanglet kali Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Niki para sahabat tambah heran lagi. Sebab apa? Tidak ada seorang pun zaman itu, waktu itu, yang berani memanggil Rasulullah dengan menyebut namanya. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang berani menyebut Rasulullah itu namanya Muhammad. Para sahabat itu sangat takdim, sangat menghormati, mengagungkan Rasulullah, sehingga kalau memanggil Rasulullah tidak namanya, tapi ya Rasulullah, tapi ya Nabi Allah. Paling boten ya Abul Qasim. Abul Qasim itu apa? Abul Qasim, nek cara wong Arab itu biasanya enten panggilan namanya kunyah. Kunyah itu panggilan setelah dia dewasa, biasanya punya panggilan sing diawali abu gitu, atau ibnu, ya. Ibnu itu anak gitu. Kebetulan Rasulullah itu punyanya Abul Qasim, sebab anak Rasulullah yang nomor satu, anak laki-laki Rasulullah nomor satu namanya Qasim, sehingga Rasulullah dipanggil Abu Qasim. Nah, maka para sahabat heran, kok ada orang berani memanggil namanya langsung Muhammad gitu. Kemudian Rasulullah ditanya, beritahu kepadaku tentang Islam. Rasulullah langsung menjawab, al-Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anni Muhammad wa anni Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakat wa tahijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, Islam kuwi kowe bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku ini Rasulullah. Lalu engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji. Dijawab ngoten niku, tiyang niku langsung berkomentar, langsung menjawab, sodakta, benar kamu Muhammad. Maka kata Umar bin Khattab, fa'ajab, nah kami heran. Kenapa? Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Berarti aslinya pun menapa? Pun ngerti aslinya. Setelah dijawab kok malah dia mengatakan sodakta, kamu benar.
Setelah itu tiang niku tanglet malih akhbirni anil iman. Muhammad, beritahu kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah mengatakan, faqala al-imanu, iman itu adalah antuk mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa bi qadarihi syarrihi wa khairihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, baik itu takdir yang baik atau takdir yang jelek. Dijawab ngoten niku tiyang niku sanjang malih sodakta. Bener kowe Muhammad, benar kamu. Terus ingkang nomor 3 tanglet malih akhbirni anil ihsan. Muhammad, tolong beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah, sikap ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak bisa seperti itu, yakinlah bahwa dia selalu melihatmu. Dijawab ngoten niku tiyang niku sanjang melih sodakta. Kamu benar ya Muhammad. Terus tanglet melih, ya Muhammad matas sa'ah. Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Lah ditanglet ngoten niku Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasulullah cuma menjawab masailu bi'a'lama minal mas'ul. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artosipun Rasulullah ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Sebab panji datangnya hari kiamat kapan niku rahasia Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu. Ngantos Rasulullah piyambak mboten. Nah, ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, Rasulullah mboten ngertos, tiyang niku tanglet melih. Fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu Muhammad, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya bahwa kiamat itu sudah hampir terjadi. Maka Rasulullah menjawab enten kalih dalam hadis itu enten kalih. Apa yang pertama kata Rasulullah, antalidal amatu robataha. Adanya budak perempuan yang melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Terus yang nomor kali, idza ro'a rijalan hufatan turatan yar al-ghanama yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, tanda dekatnya hari kiamat, kalau kamu melihat ada orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, dan kerjaannya adalah menggembala kambing. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang megah, yang tinggi. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Setelah itu tiang niku permisi langsung berlalu, langsung pergi. Maka Rasulullah terus bertanya, apakah kalian tahu orang itu siapa tadi? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah, dzaka Jibrilu
atakum liyu'allimukum dinakum. Itu tadi, laki-laki tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk memberitahu, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dan sedikit hadis dasarnya bahwa rukun Islam itu ada 5 nih hadisnya niki. Rukun Islam, rukun iman itu ada 6 niku dasarnya hadis niki. Nah, Pak, kalau Islam itu kan unsurnya, bagiannya kan banyak. Islam itu katanya mengatur seluruh urusan kehidupan. Tapi kalau Rasulullah hanya menyebut Islam itu 5 hal itu, maka bukan berarti Islam itu hanya 5 itu. Cuma memang 5 itu yang paling pokok, yang paling penting. Tapi bukan berarti Islam hanya 5 hal itu. Ya, semua yang diperintahkan Allah, semua ibadah-ibadah, semua yang aturan-aturan yang diperintahkan Allah, itulah juga bagian dari Islam. Tapi Rasulullah menjawab hanya 5 itu karena itu yang paling pokok, yang paling penting. Jamaah yang dirahmati Allah, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa tingkatan manusia di dalam beragama itu pancen enten 3 niku. Satu tingkatan yang paling dasar menika Islam. Orang yang disebut Islam atau Muslim itu orang yang sudah melakukan 5 hal niku. Amal yang 5 itu, rukun Islam niku sifatipun amal zahir. Amal zahir, amal badan. Saum, zakat, haji niku amal badan, Pak. Syahadat niku amal badan. Mengucapkan kalimat syahadat, sholat, zakat niku kan amal anggota badan, amal yang kelihatan. Jadi orang itu disebut Islam kalau sudah mengamalkan amal-amal itu minimal. Lah, dia akan meningkat menjadi orang yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu mukmin atau iman, kalau ketika dia menjalankan amal-amal anggota badan tadi, sholat, zakat, lan sapi turutipun, itu betul-betul dasarnya adalah keluar dari hati, dari keimanan kepada Allah. Sebab enten tiang niku ya sholat, ya saum, tapi bukan karena dari hati. Enten tiang sholat niku bukan dari, dasarnya bukan iman, bukan dari dalam hati. Nggih, sinten niku, Pak? Nek teng Al-Qur'an niku biasanya disebut orang-orang munafik. Wong munafik itu nggih salat, Pak. Nggih. Maka jenengan saged pirsani wonten Al-Qur'an surat An-Nisa 142 niku wong munafik nggih salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal dia sendirilah yang tertipu. Apabila mereka mendirikan sholat dengan kusala. Kusala ini apa? Nanti ikan kertas bahasa Arab, Pak. Kusala. Betul panti kosala. Teng Solo baru ini kan panti kosala. Napa niku akademi kesehatan panti kosala. Niki kusala, sanes kosala. Kusala artinya malasan. Jadi orang munafik itu ya sholat, tapi sholatnya malasan.
Artinya orang munafik itu yang mengamalkan rukun Islam, tapi ketika dia mengamalkan sholat salah satu rukun Islam itu bukan dari hati. Makanya karena bukan dari hati, sholatnya malas-malasan, sholatnya mau sholat kalau kelihatan orang, yuraunan nasa, diperlihatkan kepada manusia. Nek boten ketinggal, boten enten tiang, boten sholat. Tapi nek awal kali tiang kata sholat niku buat tiang munafik. Nek dewean nek ijen ora nek om boten sholat. Sholatnya nek awal kali tiang sanes gitu. Niku orang munafik. Munafik tulen ngoten niku. Makanya kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat nopo. Menate kira hadis pundak. Kalau sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa sholat isya dan sholat subuh orang munafik males berat? Karena sholat isya dan sholat subuh buatan ketok pak. Tidak kelihatan. Sebab zaman Rasulullah kan dari yang lampu gitu. Zaman Rasulullah itu dari yang lampu, keadaan masih gelap. Terus sopo sing sholat isya, sopo sing sholat subuh bener ngerti. Rasulullah itu masjid yang dibangun Rasulullah, Masjid Nabawi ini Pak. Ini dulu dibangun Rasulullah ini sangat sederhana. Hanya dibuat temboknya itu saking tumpuan batu, terus dilepo ngangge tanah liat. Lantainya niku tesih napa? Tanah biasa pasir. Sehingga para sahabat niku nek pas bar jawab ngeten iki nek salat niku mungkin teng mriki iki buka pasir. Beliau nek bar salat Assalamualaikum terus dihapus ngeten iki. Mergo enten pasir sing templek teng mriki. Nek teng mriki mboten perlu ngeten Pak, wong mboten enten pasir. Jadi sangat sederhana masjid yang dibangun Rasul itu. Atapnya hanya terbuat dari anyaman daun korma. Tiang-tiangnya itu wit korma sing gelondongan itu lebih ditebang langsung ke tiang. Lebarnya 30 dirok. 30 dirok itu 30 hasta. Satu hasta itu sekitar 50 cm, berarti 60 hasta berarti 30 meter. Jadi lebar masjid yang dibangun Rasulullah lebarnya 30 meter, panjangnya 70 hasta berarti 35 meter. Ini masjid yang dibangun Rasulullah. Sangat sederhana, tapi sehari semalam selalu kebak. Lan boten lampu nih, boten enten apa niki listrik iki. Hanya ada satu sentir di depan. Ya, hanya ada satu sentir sehingga para sahabat itu dengan sakit pirsani dalam buku Bulughul Maram itu ada hadis bahwa para sahabat itu kalau sholat subuh niku ketika takbiratul ihram belum bisa tahu siapa orang yang di samping kiri kanannya, sebab apa? Gelap. Tapi nanti salam sudah bisa melihat siapa yang ada di kiri kanannya. Artinya salamnya itu mungkin sudah sampun agak padam. Maka para orang-orang munafik sholat subuh tidak mau orang ketok. Sholat nggak kelihatan. Orang munafik itu mau sholat kelihatan. Dikit yang munafik. Maka orang-orang munafik juga sholat, berarti dia Islam tapi belum iman. Ya, belum iman. Karena apa? Karena dia sholatnya dasarnya bukan dari dalam
hati. Terus tingkatan yang paling tinggi tiang niku menawi sampun saged ihsan. Ihsan niku wau dipun ngendikaken Rasulullah, kalau dia bisa selalu merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, niku ihsan. Niki tingkatan agama yang paling tinggi. Sedikit lagi, waktunya sudah hampir habis. Saya ingin menyampaikan masalah tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah ketika ditanya tanda kiamat, hadis-hadis tentang tanda kiamat banyak kami. Tapi dalam hadis itu Rasul menyebutkan dua di antaranya. Satu, banyaknya budak perempuan yang melahirkan majikan. Artinya ibunya budak, orang tuanya budak, anaknya jadi majikan. Ini pengertiannya dua. Pengertian hakiki memang nanti di akhir zaman banyak terjadi seperti itu. Kemudian pengertian yang kedua, pengertian nek cara bahasa Arab itu majazi, kinayah. Kinayah ini bahasa Indonesia apa ya? Simbol gitu deh. Artinya bukan sebenarnya, bukan makna sebenarnya. Tapi yang dimaksud tanda hari kiamat itu banyak anak-anak yang memperlakukan orang tua seperti apa? Budak. Banyak anak-anak yang bersikap kepada orang tuanya seperti seorang tua kepada budaknya. Orang tuanya disuruh ini, nek wong tuane rada boten saged lagi repot terus bocahe nesu. Ciri-ciri budak niku napa, Pak? Disuruh bekerja tidak dibayar. Jadi kalau ada anak menyuruh orang tuanya kerja terus tidak dibayar, berarti dia sudah menjadikan orang tuanya budak. Saniki enten apa mboten, Pak? Enten apa mboten? Anak menyuruh orang tua bekerja tapi tidak dibayar. Pekerjaannya berat lagi, bukan pekerjaan ringan. Napa niku pekerjaannya? Napa? Ngomong putu. Ini mboten? Berat. Maka kalau ada anak masrah ke putune kali mbae bojone mbah kan nggih tambah simbok niku nggih tombok. Tapi dalam Islam itu dilarang, tidak boleh. Ya, orang tua kok sudah capek-capek membesarkan dari kecil sampai dewasa, kudune wis anake wis do mentas, wong tuwa niku pun kare santai-santai pun kare memperbanyak amal dosamu, mati malah dipasrai mutu. Ini benar-benar memperbudak orang tua. Bila enten itu seorang mubalik terkenal yang viral itu ya dari sini Bojonegoro yang namanya Kiai Haji Anwar Zahid itu. Niku malah tegas banget itu. Dalam ceramahnya dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih dipasrai anaknya ngomong, itu mulai sekarang kasihkan. Sebab itu bukan pekerjaan jenengan. Loh Pak, berarti gak sayang sama anak. Justru karena sayang itulah ya, tidak mau anaknya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama. Bahkan dia mengatakan, Kiai Haji Anwar Zahid itu mengatakan, kalau ada seorang yang bekerja terus gara-gara pekerjaannya itu terus masrahke anaknya kalih baik
maka rezekinya tidak berkah. Niku kata Kiai Anwar Zahid. Rezekinya tidak berkah katanya. Ya halal tapi bukan berkah. Maka cak saya ini pun idealipun ya ngoten ya. Apalagi anak kalau dipasrahkan bayiku cenderung bayiku memanjakan. Boten dididik tapi kurdi openi tok apa sing dijaluk mesti di keke. Akhirnya menjadi anak yang manja biasanya ngoten. Dan kedepannya menurut ilmu pendidikan, ilmu psikologi itu jelas gak baik kalau anak itu diopeni maka sebisa mungkin ya tetap yang bertanggung jawab yang ngopeni singgolo entah itu tetap bapak ibunya. Dalam sesulit apapun berusaha yang mendidik, mengasuh sehari-hari, mendampingi itu yang sesuai pihak. Jangan kalau dihormati Allah nanti kan nggak sakit kulaturaken dan kados wau dipunaturaken kita boleh diberi kesempatan untuk akan molor sedikit lo pilih wonten ingkang badhe tablet. Ada yang mau bertanya tentang masalah ingkang kula aturaken wau napa masalah sanes nggih. Kalau bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Silakan. Monggo menawi wonten ingkang badhe nyuwun pirsa monggo bapak-bapak maupun ibu-ibu. Oke, monggo. Jadi maaf filosofi tersebut saya dikatakan ada sebagian muslimin yang setelah sekolah tidak berkelanjutan dari Pak itu ada. Oke, sambung. Kalau untuk mengusap wajah setelah berdoa, doa itu sungai mengangkat tangan. Setelah selesai amin itu diusapkan ke wajah itu pancen ten hadisipun. Cuma memang hadisnya dipersoalkan diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Sebagian menganggap hadisnya sahih sehingga boleh diamalkan, sebagian menganggap hadisnya dhaif. Kenapa bisa terjadi? Ya sebab kadang-kadang para ulama itu enten sing istilahnya ketat di dalam menerima hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu kalau mendengar hadis diteliti betul, ya dengan sangat ketat. Tapi kalau imam yang lain ada yang agak sedikit longgar. Wis pokoknya paribasan orang yang diantara perawinya ada yang mungkin ingatannya kurang tajam, hadisnya tetap diterima. Nah ini perbedaan tentang sahih dan tidaknya hadis itu sering terjadi. Maka termasuk itu hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa. Itu hadisnya diperselisihkan, ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap tidak sahih. Oleh karena itu ya sudah, kita hati-hatinya nggak usah kita usapkan. Tapi kalau melihat ada orang lain yang mengusap mata ini betul saja disalah, salah kamu hadisnya doa, betul salah awal ini kemudian ngerti hadis itu nanti belajar hadis gitu. Tapi untuk hati-hatinya kalau memang ada yang pernah menerangkan hadis ini lemah, sebaiknya tidak usah diamalkan. Walaupun ketika ada yang mengamalkan kita juga tidak usah menyalahkan. Betul nggak gitu? Tapi kalau untuk setelah sholat tadi memang nggak ada hadisnya. Nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitannya. Kalau yang setelah berdoa memang ada hadisnya, walaupun tadi diperselisihkan. Enten malih Pak. Ibu-ibu betul apa-apa ini yang mikir ini sakit. Angin mik. Nabi betul-betul pilih sampun sekap sedaya ribut. Kalau kasih
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live TikTok ya. Buka TikTok mana? Ciumnya naik loh. Rumah lapangan. Acara sosial media itu. Di dalam. Kita main juga dong. Nah,